memberkati. Mari kita boleh menegur teman-teman di samping. Ayo boleh di balik masker, katakan apa kabar, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua berkat anugerah dan kebaikan yang Tuhan anugerahkan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada minggu hari ini, minggu yang bersuka cita Tuhan, kami boleh hadir bersama dengan keluarga kami. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau bersorak-sorak demi nama Tuhan. Biarlah Tuhan, ibadah kami tidak menjadi ibadah yang sia-sia. Kami rindukan roh Tuhan boleh hadir, boleh berkuasa di tempat ini, menjamah hati kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, roh-Mu yang memberikan kemenangan, itu boleh kami saksikan Tuhan. Kami boleh lihatkan perubahan demi perubahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk tim worship dan praise Tuhan pada siang hari ini. Tuhan yang urapi semuanya Tuhan Yesus. Juga untuk soundman kami, untuk lightning kami, untuk multimedia kami. Bahkan untuk teman-teman kami yang sedang hadir Tuhan, sedang ada di jalan Tuhan untuk mau ibadah impact di tempat ini. Kami mohonkan Tuhan Yesus, terkhusus untuk hamba-Mu ya Tuhan. Bapak Gembala sidang kami yang akan melayani Tuhan pada siang hari, Tuhan yang berikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Sehingga ucapan yang keluar dari bibir hamba-Mu benar-benar apa yang Tuhan rindukan untuk boleh kami renungkan dan boleh mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami mau mulai ibadah impact kami di siang hari ini. Di atas satu nama, di atas Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Mari kita bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Kurang semangat. Shalom. Iya. Ini udah menjelang siang ya, mungkin udah agak pada lapar, tapi kita tunda dulu. Kita mau bersiap untuk bersorak-sorai memuji nama Tuhan, amin. Just to be with you, my Lord.
Semua diberkati, amin. Sekali lagi lambaikan tanganmu yang diberkati, haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, kita akan menyembah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Oh ya Rabbi, inilah pujian dan syukur kami Tuhan yang kami bawa di hadapan-Mu. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, kami mau sujud menyembah-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak untuk terima korban syukur kami. Sebab hanya Engkau yang layak untuk terima pengagungan dan penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Oh ya Rabba syikira ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. For thou, O Lord, art
Biarkan hanya jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu sembah Dia. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di dalam hidup kami. Ini yang kami rindukan Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji-Mu di tempat yang maha tinggi ya Bapa. Kami mau sanjung nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biar hanya Engkau yang bertata di atas puji-pujian kami. Biarlah Engkau disenangkan melalui korban syukur dan penyembahan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan sebab kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang setia, Allah yang amat sangat baik Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan hati kami Tuhan. Engkau Bapa yang melihat hati kami Tuhan. Engkau Bapa yang tidak memandang rupa. Engkau Tuhan yang tidak memandang harta. Hanya satu yang Kau cari Tuhan, kesungguhan hati kami ya Bapa. Baik yang rindu, lapar dan haus akan hadirat Tuhan, mari angkat suaramu sembah Dia. Mari angkat suaramu sembah Dia. Oh ya Rabba Shikirala ya Rabba ya Rabba Bapa. Yesus, Yesus, Yesus. You are wonderful. You are wonderful, Lord. You are worthy, God. You are worthy, God. You so worthy. You
di tempat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami bersepakat untuk meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Dengan segenap hati dan kerinduan dan kekuatan kami Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau. Engkau yang layak untuk ditinggikan, Engkau yang layak untuk disembah ya Bapa. Engkau sungguh indah ya Tuhan. Oh ya Rabba Syik ya Rabba ya Rabba 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 Rabba. Oh ya Rabba Syik ya Rabba ya Rabba Rabba Rabba. Oh ya Rabba Syik ya Rabba ya Rabba Rabba Rabba. Oh ya Rabba Syik ya Rabba ya Rabba. Oh ya Rabba Syik ya Rabba ya Rabba 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 Rabba. Oh ya Rabba Syiki ya Rala ya Rala ya Rala ya Rala. Ditinggikan Engkau Tuhan, dimuliakan, ditinggikan namamu Yesus. Tinggikan
awesome, O Jesus. We glorify your name in this place, for you are Almighty God. And today, as we worship you, we want to glorify your name. We want to magnify your name. That's why we say together, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you, Lord. Like you. Let's worship the Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Engkau sungguh dahsyat dalam kehidupan kami. Siang hari ini kami datang meninggikan nama-Mu dalam ibadah impact service di tempat ini. Sebab Engkau hadir mengubah setiap kehidupan. Engkau menjamah setiap anak-Mu di tempat ini. Agar kami mengalami perubahan, change dalam hidup kami. Urapi ya Tuhan pesan firman-Mu yang akan disampaikan. As we open our heart, you fill us with your divine anointing, your unction to function in every area of our lives. We give you glory, O Lord, in Jesus' name. Let us that believe and receive, we say together, Amen. Silakan duduk semuanya. Shalom. Selamat bergabung dalam ibadah Impact Service dengan moto dari Impact, yaitu ibadah untuk young family, young adult, young professional, untuk youth and next gen, di mana kita semuanya ingat logo dari Impact ini, yaitu yang pertama kita harus memiliki mindset yang berubah dengan ketopong keselamatan dari Kristus. So we have the mind of Christ. We fill our mind with positive faith and beliefs. Jadi kita tidak dipengaruhi oleh apa yang negatif, apa yang ada di dunia ini, tapi kita memiliki mindset, the mind of Christ. Kemudian kita juga memiliki pedang roh,
yaitu the sword of the Spirit. Hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga ketika firman memenuhi hidup kita, maka ada Bible yang menuntun kita, dan Bible, kitab ini juga akan menuntun setiap chapters of life dalam hidup kita. Sekali lagi ingat, Pastor Luke sampaikan, hidup kita ini ibarat satu buku, dan buku ini cover depannya adalah ketika kita lahir, at the date of our birth, our birthday, itu cover depan, dan kemudian di tengahnya semuanya itu adalah halaman-halaman bab dalam kehidupan kita yang dapat kita isi dengan segala hal yang berdampak, yang bernilai, yang punya value for eternity, nilai kekekalan. Dari setiap kita memiliki pilihan, choice, halaman putih dalam hidup kita, apa yang kita mau isi yang akan berdampak. Karena di sepanjang bulan ini nanti akan banyak video klip, Pastor Lu akan bagikan juga dengan Bu Ros dan speakers yang lain, yang semua pasti akan diberkati. Karena hidup kita ini akan memiliki life review dari Christ. Sehingga ketika hidup kita memiliki dampak dari cover depan sampai cover akhir, ketika seseorang itu bertemu dengan Tuhan, maka di tengah-tengahnya itu semua adalah hal yang berdampak dan yang menjadi berkat. Blessed to be a blessing. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan di logo itu juga kita melihat itu ada sayap. Sayap ini sebagai tanda hidup kita harus di-upgrade. Kita harus soar like an eagle. Kita harus terbang tinggi seperti Raja Wali. Jadi kita tidak makin turun dalam hidup ini. Kita bukan karena challenge, karena tantangan, kita makin downgrade. Tapi kita di-upgrade, promotion. Kita tidak menjadi letih lesu. Karena Alkitab katakan banyak anak-anak muda, teruna-teruna akan menjadi letih lesu. Tetapi doa Pastor Luke untuk kita semuanya di tempat ini. Young generation, young family, young professional, youth, next gen. Kita semuanya dalam hidup kita, karir kita, masa depan kita, pendidikan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, profesi kita, keluarga kita, kita akan naik tinggi seperti Raja Wali. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu ingat, di moto kita di Impact ini adalah, sekali lagi kita baca, Impact. Mari kita sebut bersama, 2, 3, Impact. From inside to influence. Amin. From inside. Inside itu adalah inspirasi, pandangan, view kehidupan kita. Value yang ada di dalam, inner value kita, inside. Inspirasi yang Tuhan berikan. Ketika kita menjadi kuat, kita inner man kita strong, kita punya inner beauty, maka kita siap untuk influence, untuk membawa dampak bagi seluruh aspek kehidupan kita, bagi orang-orang di sekeliling kita. Karena survei menunjukkan bahkan orang yang paling introvert sekalipun, itu mempengaruhi sampai ribuan orang seumur hidupnya. Itu yang introvert. Apalagi yang extrovert, apalagi orang-orang yang punya kepribadian yang intim, yang sanguin, yang periang. Saudara harus tahu kepribadian masing-masing. Amin. Ada kepribadian yang dominan, itu fire, api. Ada kepribadian yang sangat cold, menyejukkan seperti air. Itu adalah kepribadian yang stabil. Ada juga kepribadian yang periang, sanguin, seperti angin yang menyegarkan. Ada juga kepribadian yang cermat, melankolis, seperti earth, bumi. Semuanya mau perfect, semuanya harus rapi, yang teratur. Saudara harus cari tahu yang mana saudara di tempat ini. Amin. Karena mengapa? Kalau saudara rindu menjadi leader, saudara harus tahu semua tim saudara, yang mana yang intim, yang cermat, yang stabil, ya,
yang mana yang dominan. Karena kalau yang api, kalau ketemu api, wah saudara bahaya saudara. Satu hutan pun terbakar habis ya. Konflik terus. Tetapi kalau api ketemu dengan air cocok ya. Kalau saudara punya pasangan nanti ya, yang sudah punya pasangan puji Tuhan, yang belum doa, Tuhan pasti sediakan, amin. Saudara harus ketemu pasangan saudara yang mana dia. Apakah dia api atau dia itu air yang menyejukkan ya. Harus saling melengkapi. Ada yang cermat, teliti. Kalau ketemu yang periang, yang sanguin itu angin. Biasanya suka lupa ya. Ulang tahunnya lupa, ulang tahun pacarnya lupa ya. PR-nya lupa dikerjakan, ibadah pun dia lupa. Oh hari ini hari Minggu ya, saya baru tahu hari ini hari Minggu. Nggak ada di sini saudara, amin. Tapi ada orang yang seperti ini. Nah dalam hidup ini kita harus tahu apa kepribadian kita agar kita bisa berdampak, kita bisa membawa influence. Dan tema yang Pastor Luke sampaikan pada hari ini dalam bulan Worship in Integrity adalah After God's Own Heart. Kata bersama-sama, After God's Own Heart. Yaitu memiliki hati Tuhan. Memiliki apa yang menjadi kerinduan dari Tuhan. Kita tahu a man after God's own heart adalah satu pribadi di Alkitab yaitu David. Daud. Bahkan dalam biografi Daud itu dicatat di Kisah Rasul 13 ayat 22. Firman Tuhan katakan ini, mari kita baca bersama 2-3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, I have found David, a man after my own heart. Seseorang yang hatinya persis seperti hati Tuhan. Saudara rindu, impact, kita ini memiliki hati yang persis seperti hati Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menemukan kita, maka Tuhan berkata, I have found it. Aku telah menemukannya. Kita tahu di fisika ada Archimedes ya. Archimedes ketika lagi mandi sabunnya mengapung, dia mulai berkata, I have found it ya. Dia menemukan hukum Archimedes. Makanya sekarang ada pesawat terbang saudara. Pesawat terbang itu menggunakan hukum Archimedes, yaitu dengan kekuatan dari angin dan udara mengangkat pesawat yang begitu berat, yang bertonton dengan mesin Boeing, yang dengan mesin Rolls-Royce. Di pesawat terbang Airbus, Boeing itu bisa terbang hanya dari satu hukum. Itulah insight. Ada amin? Pastor Luke berdoa dalam hidup kita, tiba-tiba Tuhan berikan inspirasi. Ketika inspirasi itu turun, kita ini juga seperti David, di mana kita ini menjadi seseorang yang berkenan di hati Tuhan, yang menemukan rumus-rumus dalam kehidupan, yang membuat hidup kita berkenan dan berdampak, bahkan sampai kekekalan. Saudara bayangkan, kalau kita ini dipakai seperti ini. Ada amin? Dengan gadget-gadget yang kita pegang hari ini. 30 tahun yang lalu belum pernah kedengaran yang namanya iPhone. Yang namanya iPad, tablet, atau iPod yang bisa simpan ribuan lagu. Belum ada saudara. Kita hanya beli kaset, masih ingat zaman kaset? Yang di sini semua masih ingat? Puji Tuhan, berarti masih muda semuanya. Amin. Kalau zaman-zaman dulu jadul itu kaset. Waktu saya dengan Bu Ros menyembah Tuhan, tidak bisa main musik seperti musisi yang luar biasa ini. Kita hanya putar play kaset, lalu kita mulai menyembah Tuhan. Tapi puji Tuhan, yang kumpul bisa 50 orang. Haleluya, amin. Ya, it's okay. Nah, zaman dulu sama sekarang sudah berbeda. Sekarang iPad, iPhone, ya, iPod, tugas orang tua iPay, bayar saudara ya. Pokoknya anak mau minta apa, mau ganti handphone, saudara yang bayar. Amin. Tapi jangan nanti pulang dari sini
Anak-anak cari orang tua bilang, Pastor Luke bilang beli iPhone baru. Zaman sudah berubah. Tetapi kalau kita mau berdampak, ingat apa yang David miliki. Yang pertama, David is a worshipper. Kata bersama, worshipper. Dia adalah a man of intimacy. Dia adalah seorang pribadi yang punya keintiman. Ya. Kalau saya hari ini ujian, saya beri tes kepada semua jemaat di tempat ini. Siapa yang kenal Pastor Luke? Angkat tangan. Wow, nggak lebih dari 10 orang. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Haleluya, amin. No, I'm just kidding ya. Yang belum kenal Pastor Luke, nanti selesai ibadah boleh kenal. Tapi ada orang yang berkata, saya hanya dengar saja kata orang. Saya hanya tahu saja. Pastor Luke Gimin, saya pernah lihat fotonya ya. But do you really know me? Saya bisa menjamin 100% di tempat ini, walaupun ada yang kenal Pastor Luke, ada yang sudah sahabat saya sejak 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Ada yang teman saya main bola seperti Andre, yang main dengan Davinson ya. Sering kita main bola ya, Andre Cristiano Ronaldo gitu ya. Nah, Pastor Luke waktu main bola saya senang sekali, banyak cetak gol. Karena ketemu sama Andre dan teman-teman agak sungkan mereka. Silakan cetak gol Pastor Luke ya. Ada yang saya kenal mungkin baru-baru ini. But saya bisa menjamin, I can guarantee. Yang benar-benar mengenal Pastor Luke dari dekat, yang intim hanya satu, yaitu Bu Rosida Rimbun. Berikan tepuk tangan dong ya. Amin. Why? Karena kita husband and wife, kita spouse, kita yang paling saling mengenal. Makanya pesan tuh anak-anak muda di sini yang cari pasangan, harus banyak dulu kenal pasangannya, tapi bukan berarti interogasi ya. Tapi saling kenal. Supaya waktu married jangan terkejut. Saya baru tahu rupanya sound systemnya kok keras sekali waktu tidur ya. Nada di sini saudara. Saya baru tahu kok orangnya nggak rapi gitu ya. Pakainya dilempar-lempar aja. Nah saudara, itulah sebab kita harus saling mengenal. Mulai dari sekarang. Jangan hanya bilang, oh dia itu penampilannya bagus. Wajahnya tampan seperti Tom Cruise. Ya. Tapi rupanya begitu menikah. Berubah total ya. Saudara ingat, bulan promosi hanya sebentar. Kata pada di sebelah saudara, bulan promosi sebentar aja ya. Tapi yang penting adalah bulan pengenalan, intimasi, itu yang paling penting. Berikan tepuk tangan dulu. Amin. Seperti David. Apa yang David miliki? Mazmur 27 ayat 4. David itu berkata ini. Satu hal, one thing, telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Luar biasa saudara. Satu hal, katakan bersama-sama satu hal. Saudara punya berapa hal yang saudara rindukan? Pasti banyak ya. Ada yang rindu handphone baru, mobil baru ya. Apapun yang baru ya. Tapi dapatkah kita seperti David, di mana kita ini punya satu saja? Saya bersyukur semua jemaat datang di tempat ini pada ibadah hari ini di Tiara ini. Artinya saudara rindu mencari Tuhan. Ada banyak pilihan. Ada yang bisa ke Brastagi, ada yang bisa ke The Hill, ada yang bisa ke Parapat, ke Samosir, ke Bali saudara. Tapi saudara memilih untuk ke rumah Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ada amin? Saudara, ketika kita menjadi pribadi yang intim dengan Tuhan, maka kita sudah siap untuk yang kedua. Seperti David, kita menjadi warrior. Katakan bersama-sama, warrior. Warrior itu adalah pejuang. Warrior itu adalah pahlawan. Dan Tuhan ingin kita be a warrior, not a warrior. Ya. Bedanya jauh, saudara. Hurufnya beda tipis. Tapi warrior sama warrior itu beda. Warrior itu adalah pahlawan, tapi warrior itu suka khawatir. Di sini ada yang suka khawatir? Suka khawatir karena PR belum dikerjakan, tugas belum dikumpul, belum meja hijau. Ya, meja hijau nggak usah khawatir, saudara. Yang perlu dikhawatirkan meja putih nanti. Ya, waktu kursi penghadiran Kristus. Saudara, banyak orang yang worry, terlalu banyak kekhawatirannya. Tidak berani keluar, alasannya kalau tidak ke gereja, khawatir, takut. Ya. Takut hari-hari ini pandemi, tapi heran 1 jam ke gereja, khawatir pada di sini ada mesin air purifier, ada protokol, ada masker, cuci tangan, jadi aman. Yang lebih perlu dikhawatirkan kalau di kafe terlalu lama, benar nggak? Semuanya buka masker, ya kan? Duduk ngopi. Pesteluk punya banyak teman, ada yang Jakarta, ada yang di mana-mana. Waktu ditanya, kok mereka bisa terpapar? Mereka selalu bilang, oh itu waktu makan di restoran. Ya. Karena kita waktu makan di restoran, kita dekat kali sama kawan kita, tamu kita, buka masker, bicara, dan sebagainya. Tapi kalau di gereja, saya percaya ada tutung kemuliaan dan kemurahan Tuhan. Ada amin? Ada pelindungan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita rajin ke gereja, Tuhan pasti menjaga imun dan menjaga iman kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita ini adalah warrior. Sekali lagi, katakan bersama dengan suara yang keras, warrior. Amin. Nah, kalau warrior, jangan takut. Saya akan berikan resep untuk kita. Ya. Pesan saya hari ini very simple, tapi bawa pulang, saudara. Seorang yang memiliki mental pahlawan, warrior, itu punya ciri. Seek wisdom, selalu cari hikmat. Selalu kita berdoa minta hikmat. Karena pengkhotbah, firman Tuhan berkata di pasal 9, hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Apa artinya? Saudara, firman Tuhan katakan ini, wisdom, hikmat, itu jauh lebih penting dari orang yang punya alat-alat perang yang banyak. Dan ingat dalam hidup ini, satu orang saja buat keliru, bisa rusak semuanya. Yang mengerti katakan amin. Satu orang saja, contoh ya. Kalau di bank itu akan ada safety box, ada brankas, ada yang penting-penting. Manajer yang punya penanggung jawab PIC. Kalau waktu pulang, manajernya sudah percayakan petugas security, kunci semua pintu. Ingat kunci, semua yang penting. Yang petugas di bagian safety box, kunci semua. Rupanya mereka lupa kunci. Apa yang terjadi, saudara? Keesokan harinya, wow, serius, saudara, ya. Bisa kebobolan, ya. Kebobolan. Karena hidup ini semua kita perlu security. Ada kisah tentang orang yang buka toko jam tangan mahal, Rolex, ya. Punya jam tangan yang milik merek-merek terkenal semuanya, ya, Patek Philippe apa. Sering kemalingan, akhirnya dia punya solusi. Dia pasang alat yang paling canggih, ya, CCTV yang paling mewah. Tapi sayang, begitu dia sudah pasang semua, dia rasa aman, keesokan harinya waktu datang, jam tangannya juga kebobolan, hilang semuanya. Dan bukan hanya jam tangannya, ya, CCTV-nya yang mahal-mahal pun diangkat semuanya, ya, hilang. Lalu ada notes di sana.
gampang sekali buka karena lupa tutup pintu. Saudara, dalam hidup ini kita perlu wisdom. Katakan bersama, wisdom. Karena begitu kita memiliki wisdom, Tuhan akan memberikan inspirasi. Sehingga dalam hidup kita, yang kedua, kita akan memiliki planning. Seorang warrior punya plan, punya rencana. Katakan bersama, plan. Dalam hidup ini kita harus punya planning, ada perencanaan. Apa saja yang kita kerjakan kita plan. Karena ada pepatah, fail to plan, plan to fail. Katakan bersama, ada planning. Bisa ditampilkan firmannya? Di planning, ya. Saudara, ketika kita punya planning, firman Tuhan dalam ayat di Amsal ini katakan, tolong ditampilkan. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan itu tergantung kepada penasehat yang banyak. Hanya dengan perencanaan, katakan bersama-sama, perencanaan. Engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Saya akan close dengan ini. Saudara, dalam kehidupan ini, dunia mengalami banyak perubahan. 2 tahun yang lalu semua orang sibuk dengan bisnis hotel. Hotel ini adalah bisnis primadona. Di Bali, dimanapun, ada yang beli villa, dijadikan homestay, dijadikan hotel, traveling. Tapi begitu pandemi, hotel semua banyak yang tutup, banyak yang tidak bisa bayar hutang pinjaman. Tetapi saya dengar kabar di luar negeri, ada banyak hotel yang akhirnya survive. Mengapa? Karena mereka itu dapat inspirasi work from hotel, ya. Jadi bukan WFH, work from home, ya, tetapi work from hotel. Mereka mulai membuat kamar-kamar hotel jadi tempat orang bisa bekerja dengan nyaman sambil liburan dengan tarif yang lebih murah. Dan akhirnya mereka survive dengan strategi ini. WFH, work from hotel. Lalu kita juga melihat ada hotel-hotel yang pelayan-pelayannya sudah banyak pengangguran, sudah di PHK. Tapi tiba-tiba ada inspirasi, ada insight. Dan tiba-tiba petugas-petugas hotelnya, pelayan-pelayan cleaning service-nya, mereka kumpulkan, lalu mereka membuat satu bisnis 5-star cleaning service incorporation. Ya. Jadi mereka membuat bisnis 5-star cleaning service. Saudara, rumahnya perlu dibersihkan, mereka kirim petugas dari hotelnya yang bisa membersihkan dengan rapi karena sudah terlatih semuanya. Jadi selain bisnis work from hotel, mereka punya 5-star cleaning service. Kita berikan tepuk tangan. Lalu kita melihat juga perusahaan-perusahaan penerbangan yang mengalami kesulitan, passengersnya sudah tidak ada. Mereka mulai membuat service, cargo service, from passenger to cargo service. Mereka mulai dengan paket kiriman yang saudara tentunya sudah dengar, titipan kilat dari maskapai apa. Wow, dan akhirnya mereka survive. Dari antar penumpang jadi antar sayur, ya, antar paket-paket online delivery, dan mereka survive. Inilah insight. Saya akan close dengan ini. Baru-baru ini kita mendengar berita Amazon, ya, baru saja mengakuisisi MGM. MGM ini adalah perusahaan besar pembuat perfilman yang luar biasa, terkenal. Dari film Rocky sampai segala jenis film. Dibeli oleh Amazon dengan harga yang murah. Hanya 8 miliar US dollar lebih saja. Bagi Amazon itu murah sekali. Karena Amazon sudah raksasa. Ya, dari perusahaan delivery ini. Dari mana ini semua? Saya percaya dari inspirasi. Dari mana muncul Google? Pendirinya Larry Page dan Sergey Brin ini. Yang dulu sampai rekening saja tidak ada. Tidak ada dana, tidak ada modal. Tapi bisa menjadi search engine yang besar sampai menjadi perusahaan yang raksasa hari ini. Google, perusahaan raksasa yang berhasil.
Saya percaya semua, karena ingat, ketika kita menjadi warrior, kita pantang menyerah. Katakan bersama-sama, pantang menyerah. Ada satu video klip, Facing the Giant. Mari kita lihat sebentar sebelum kita perjamuan, yang mengingatkan kita dalam hidup ini, kita mau menjadi warrior, bukan warrior. Saya persilakan. I'm not saying he's not a good man. I'm saying he's not a good coach. Just look at the facts. We need new leadership. But died again. There are thousands of couples who are unable to have children. I feel like there are giants of fear and failure staring down at me, waiting to crush me. I'm tired of being afraid. What's the purpose of this team? Win ball games? Winning football games is too small a thing to live for. We're not here just to get glory, make money, and die. So I'm here to present you a new team philosophy. We need to give God our best in every area, and if we win, we praise Him. And if we lose, we praise Him. What are you doing? This program's going in the tank. You got a chance, man. Coach, I'm done. Now is when you lead, right now! I know you're tired. Your attitude's like the aroma of your heart. If your attitude stinks, it means your heart's not right. How's your attitude, Brock? It's fine. Then you'll be okay with the death crawl, right? Keep going, Brock! Come on! Burn! Don't quit! Don't quit! Don't quit! You can't win football games if you don't play together as a team! We got the toughest schedule we ever had and less talent than we ever had. Make them pay, boys! Make them pay! For the rest of your life, you will remember today. I want you to remember that you held nothing back. You did not lose heart. You did not stop fighting. You did not quit. Facing the Giants. I can't believe what I've just seen. I cannot believe what I've just seen. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita siapkan diri untuk perjamuan kudus, Facing the Giants. Raksasa apa yang saudara hadapi? Kalau saudara belum pernah lihat film ini, saya anjurkan lihat. Ini salah satu film Kristen terbaik. Yang sudah kalah terus timnya American football, yang terus hampir di PHK, yang sudah mau di drop out, tetapi melalui iman dalam Kristus, akhirnya mereka menjadi juara. Facing the Giant. Di hadapan kita ada roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Yesus. Mari kita periksa dalam kehidupan kita. Maukah kita seperti David, a man after God's own heart, menjadi worshiper, menjadi warrior. Ingat, sebelum jadi warrior, jadi worshiper dulu. Bangun dulu inner value, inner strength, inner beauty. Sehingga saudara bukan tipe orang yang gampang menyerah, gampang kecewa, gampang berhenti, gampang mundur, gampang tersinggung. No, leave all behind. Be a warrior. Jangan pernah hidup dalam penyesalan, dalam kegagalan, tapi mulai lihat ke depan dan maju terus. Terima kasih ya Bapa, sucikan hati kami, kuduskan hidup kami, jadikan kami layak melalui darah Yesus. Kami siap untuk perjamuan di dalam nama Yesus. Mari kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara yang terkasih dalam Kristus, semua young generation, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oh haleluya. One thing have I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to
to worship you as glory fill this place. Yes, oh Lord. Mari kita bangkit berdiri. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Yes, oh Lord. Di hadapan kita ada roti dan anggur. Mari kita angkat bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita menyembah Tuhan, kita bersyukur. Let's give thanks to the Lord. We love you, Lord. Oh, Bapa yang di surga, jadikan seluruh generasi jemaat-Mu di tempat ini sebagai worshiper yang membangun intimacy dengan-Mu. A man of intimacy yang menjadi warrior, a man of victory. Saat ini Engkau tanamkan satu fighting spirit, satu mental juara sebagai warrior, karena kami memiliki keintiman dengan-Mu. Tidak ada yang berhenti, tidak ada yang mundur, tidak ada yang kecewa, tidak ada yang menyerah, tapi Engkau beri kekuatan yang baru. Terima dalam nama Yesus. Be strong and be of good courage. Dalam nama Yesus. Yes. Demikian firman Tuhan. Ada banyak tantangan yang kau hadapi, tetapi mari jernihkan pikiranmu, singkirkan kekhawatiranmu, mendekatlah kepadaku, maka engkau akan menjadi worshiper. Engkau akan menjadi warrior yang menang dalam kehidupan ini. Terima dalam nama Yesus. Yes. We thank you, Lord. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Worthy is the Lamb.
Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. What is the Lamb? Oh, what is the Lamb? Is the Lamb. Terima kasih Tuhan, meteraikan perjamuan kudus, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati semua jemaat Generation of Impact di tempat ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, mari kita ini berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk semuanya. Sambil persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman untuk kita. Yang pertama adalah Impact Service akan terus diadakan pada minggu yang akan datang juga. Kalau ada warta video silakan. Shalom Jemaat GBI My Family. Apa kabar semuanya? Kami berharap kita semua tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Jangan lupa untuk tetap menjaga imun tubuh kita dengan berolahraga, memakan makanan yang sehat, dan menerapkan protokol kesehatan. Juga jangan lupa untuk menjaga iman kita dengan berjaga-jaga dan berdoa. Tema kita bulan ini adalah Worship in Integrity. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk tetap setia beribadah di GBI My Family, baik secara online maupun onsite. Ibadah Raya di GBI Tiara pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 akan dilayani oleh Bapak PDM Ben Hur Silitonga MTH dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 WIB dan pukul 10 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah ini baik lewat online maupun onsite. Ibadah Impact Service pada hari Minggu 13 Juni 2021 akan dilayani oleh Bapak PDP Aprima Matondang yang bertempat di Tiara Convention Center, lantai 3, Ruang Tulip, pada pukul 11.30 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak jemaat Tuhan yang masih berjiwa muda untuk dapat mengikuti ibadah ini. Ibadah Menara Doa akan diadakan setiap hari Selasa pukul 10 WIB. Ibadah doa puasa akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 WIB. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk tetap setia beribadah di tempat ini. Untuk menjadi seorang ibu tidaklah mudah, apalagi mendidik anak-anak menjadi takut akan Tuhan. GBI My Family menyediakan satu wadah bagi kita untuk saling mendoakan dan sharing firman Tuhan. Ibadah ini dinamakan ibadah Cool Grace. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah Cool Grace yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2021 pada pukul 2 siang. Ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Oi Sukli, bertempat di GBI Grand Palladium lantai B1 Ruang Jerusalem. Demikian warta gereja, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada pengumuman dari Pestelu untuk kita semuanya, di mana Impact nanti akan mengadakan live talk, yaitu IG TV Live dalam Sabtu ini 12 Mei ya, di mana temanya adalah From Gossiper to Worshipper yang akan dibawakan oleh Pestelu, Bang Aprima dan Ko Erik dengan hostnya Angel. Kami mengundang semua dari Generation Impact, jemaat bisa ikut IG Live ini. Dan bagi yang belum tahu untuk IG kita, bisa follow, di mana IG kita adalah impact.myfamily. Jadi setelah ibadah langsung saja di follow ya. Langsung saja di follow dan ajak teman-teman untuk bisa ikut. Karena di sini kita ada team of leaders kita dari Impact yang sudah siap untuk melayani, dan saya berharap semua kita di sini diberkati Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Saya undang kita semua siapkan diri untuk doa penutup. Mari
Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan buat waktu dan tempat yang Kau sediakan bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengirimkan jiwa-jiwa bagi setiap kami di tempat ini. Kami dapat berkumpul kembali, kami dapat memuji, kami dapat mendengar firman-Mu ya Tuhan melalui hamba-Mu. Engkau berkati kami ya Tuhan Yesus sepanjang umur hidup kami. Engkau segarkan jiwa kami ya Tuhan. Tuhan Kau curahkan roh-Mu yang kudus atas hidup kami. Engkau menuntun setiap hidup kami. Engkau menjaga langkah kaki kami Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan kiranya pada hari ini ya Tuhan, siang hari ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Kiranya hati-Mu disenangkan, hati-Mu dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, Pak Logi Minajis Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati hamba-Mu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kasih karunia-Mu dan pengwahyuan daripada-Mu ya Tuhan, terus atas kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berkati juga ya Tuhan keluarganya, anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau berkati juga ya Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Engkau berikan hikmat, roh takut akan Engkau Tuhan. Hati yang mengasihi Engkau lebih daripada segalanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk gereja-Mu, GBIMA Family Tuhan. Engkau jaga, Engkau pegang ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan membawa kami semakin hari ya Tuhan Yesus, anugerah-Mu semakin sempurna. Kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan, untuk kota Medan Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus berjaga-jaga, malaikat surga berjaga-jaga atas kehidupan kami, di kota kami Tuhan. Bahkan di Indonesia Tuhan, Kau berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat kementerian ya Tuhan Yesus, dari daerah sampai ke pusat Tuhan. Engkau berikan roh takut akan Engkau, sehingga hikmat daripada-Mu turun atas kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus, untuk kota kudus-Mu ya Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Shalom Jerusalem, Shalom Jerusalem. Damai sejahtera ada di kota kudus-Mu, dan sentosa dari puri-Mu. Dan kiranya orang yang berdoa dan mencintai Jerusalem akan diberkati dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kau sertai kami, Engkau jaga kami Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu dari hamba-Mu Tuhan. Mari saudara terkasih, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Happy Sunday service Impact, from insight to influence. God bless you and see you next week.